Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 untuk pertemuan yang ketiga. Setelah kalian memahami mengidentifikasi tes eksposisi, memahami struktur tes eksposisi dan memahami kaidah kebahasaan tes eksposisi, sekarang kita akan belajar atau memahami langkah-langkah menyusun tes eksposisi. Bagaimana langkah-langkah menyusun tes eksposisi? Simak terus ya video kali ini. Sebelum ke pembahasan inti, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar menulis tes eksposisi. Apa saja langkah-langkah menulis tes eksposisi? Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tema. Nah, ini tema ini harus terlebih dahulu ditentukan ya. Temanya itu bisa tentang pendidikan misalnya, atau tentang kesehatan, atau tentang kebudayaan, atau tentang kenakalan remaja dan lain-lainnya. Nah, silakan ditentukan ya sesuai dengan sesuai dengan minat ya atau pengetahuan yang berkaitan dengan tema tersebut ya. Nah, ini tema ini akan memberikan dampak ya, dampak terhadap penulisan ya. Jika kalian mengetahui banyak hal berkaitan dengan pendidikan misalnya, maka lebih baik mengambil tema tentang pendidikan. Jadi sesuai dengan apa yang banyak informasi yang sudah didapat ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Nah, misalnya temanya berkaitan dengan pendidikan ya, maka tujuannya ingin memaparkan berkaitan dengan pendidikan. Atau misalnya mengambil tentang kebudayaan, maka ingin memaparkan berkaitan dengan kebudayaan agar pembaca setelah membaca tes eksposisi yang kita buat, mereka menjadi bertambah ilmu pengetahuannya berkaitan dengan kebudayaan dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini berkaitan dengan temanya ya. Misalnya tentang pendidikan, maka semua data berkaitan dengan pendidikan ya, bisa survei langsung, atau misalnya kita mencari data-data dari sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu ya. Kemudian ataupun misalnya berkaitan dengan kesehatan ya, tentunya mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan kesehatan atau dari sumber dokter ya, seperti itu ya. Nah, setelah data-data sudah terkumpul semua, kemudian membuat kerangka. Nah, ini kerangka ini nanti sesuai dengan strukturnya ya. Nah, struktur tes eksposisi itu yang sudah kemarin dijelaskan ya, antum disesuaikan dengan struktur itu ya. Nah, misalnya tesis ya, tesis itu nanti ide pokoknya apa atau kalimat utamanya apa ya. Kemudian nanti untuk argumentasi ya, argumentasi nanti ide pokoknya apa ya. Kemudian yang terakhir penegasan ulang pendapat, nanti ide pokoknya apa. Kemudian nanti setelah kerangka ini sudah sudah ditulis ya, kemudian mengembangkan kerangka dari masing-masing kerangka tadi, tesis, kemudian argumentasi, kemudian penegasan pendapat ya, yang sudah ditentukan ide pokoknya ya, itu kemudian dikembangkan menjadi masing-masing paragraf ya. Misalnya untuk tesis dikembangkan jadi satu paragraf atau misalnya dua paragraf. Kemudian argumentasinya dikembangkan menjadi dua paragraf atau tiga ya. Ini sesuai dengan kesanggupan kalian saja. Ya, kemudian bagian penutup ya atau penegasan pendapat. Nah, ini juga dikembangkan menjadi misalnya menjadi satu paragraf ya. Kemudian baru yang terakhir yaitu memberi judul sesuai dengan temanya ya. Judulnya kira-kira apa yang sesuai dengan
tes eksposisi yang sudah disusun. Nah, itu ya contohnya. Langkah-langkah menyusun tes eksposisi. Nah, ini ada sedikit contoh ya. Ada satu contoh tes eksposisi ya. Contohnya ini pencemaran air sungai di Indonesia ya. Ini bagian tesisnya. Contohnya di sini ya. Tesis itu pendapat penulis ya. Pendapat penulis. Nah, ini pencemaran air merupakan peristiwa masukan zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, ini pendapat ya, pendapatnya penulis ya, pengarangnya. Nah, ini jadi nanti yang pertama itu kalian menulis tesis atau pendapat yang berkaitan dengan objek yang akan dibahasnya. Ini kan objeknya yang dibahas yaitu pencemaran air di Indonesia. Nah, setelah sudah membuat ini ya paragraf tesis ya. Kemudian argumentasinya. Nah, ini argumentasi ya. Contohnya, pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang sering kali tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan. Nah, di sini juga argumentasi juga masih tetap ada pendapat penulisnya, namun disertai dengan ini ya, alasan, kemudian fakta ya. Nah, ini ada faktanya ya di bagian argumentasi itu karena untuk menguatkan bagian tesis. Nah, ini ya. Seperti contohnya di sini ya. Faktanya di paragraf 1 2 3 4 ya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Nah, ini salah satu data fakta ya. Jadi posisi itu harus ada faktanya. Harus berdasarkan data ya. Data dari siapa ya? Dari dari sumber yang valid ya. Ya, ini seperti ini ya, 68%. Nah, ini jadi argumentasinya itu di pendapatnya itu disertai dengan alasan, dan alasannya itu ada buktinya, ada faktanya gitu ya. Nah, setelah ini kalian membuat argumentasi ini ya. Boleh 2 paragraf atau 3 ya. Nah, setelah nanti argumentasi kemudian baru kemudian menyusun penegasan ulang pendapat. Nah, ini kesimpulan ya, pendapat penulis ya. Pendapat penulis. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Nah, ini penegasan ulang pendapat ini berisi penguatan ya. Penguatan itu bisa pendapat yang disertai dengan solusi masalah yang sudah dipaparkan di atas. Nah, seperti ini itu ya. Nah, ini sudah selesai ya ketika kalian sudah membuat penegasan ulang pendapat ya. Ya, sangat mudah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan menyunting ya. Ini di pertemuan ketiga ini hanya penjelasannya saja ya. Untuk tugas tidak ada untuk penyunting karena sudah dibahas di bab teks berita. Di sana juga sudah dijelaskan mengenai menyunting dan beserta tugasnya ya. Jadi di pertemuan ini hanya sekedar
pembahasannya saja. Nah, menyunting itu adalah proses memperbaiki tulisan naskah dari kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Ya, jadi menyunting itu memperbaiki ya, mengedit ya, apa yang diedit, apa yang diperbaiki ya tulisannya ya, naskah tulisan naskah dari ejaannya, apakah ejaannya ada yang salah ya, kalau ya ada yang salah kemudian diperbaiki, kemudian tanda bacanya apakah ada yang salah, tanda titik, tanda koma, dan seterusnya, kemudian diksinya, pilihan katanya ada ya, apakah ada yang tidak sesuai maka harus diganti ya, kemudian keefektifan kalimat ya, kalimatnya yang pendek, yang tidak bertele-tele ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian keterpaduan paragraf. Nah, keterpaduan paragraf ini juga akan mempengaruhi pembaca, dan mereka akan mudah memahami jika paragrafnya paragrafnya terpadu ya, seperti itu ya. Kemudian unsur-unsur menyunting tes eksposisi itu sama dengan halnya menyunting teks yang lainnya. Nah, ini juga mengambil dari tes berita ya. Makanya di sini ada kelengkapan struktur tes berita. Ini mohon maaf ya, ini mungkin lupa diedit ya. Kelengkapan struktur tes eksposisi ya. Nah, jadi ketika ingin mengedit atau menyunting hasil karya orang lain atau teman lain ya, tes eksposisi, maka dilihat dulu strukturnya apakah sudah lengkap, tesisnya sudah ada, sudah memenuhi, kemudian argumentasinya sudah ada, sudah memenuhi, kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulangnya apakah sudah ada ataupun belum. Jika semuanya sudah ada maka itu sudah lengkap ya. Kemudian keefektifan kalimatnya ini juga dari tiap paragraf ya, apakah ada kalimat yang tidak efektif, yang bertele-tele sehingga nanti sulit untuk dipahami, ini juga harus diperbaiki ya. Kemudian kebakuan kata ya, menggunakan, karena eksposisi ini adalah karya ilmiah, maka pastikan semuanya kata-katanya menggunakan kata-kata yang baku. Yang kemudian ketepatan ejaan ya, ejaannya juga diperhatikan ya, barangkali ada yang salah. Kemudian tanda bacanya, tanda titik, koma, dan seterusnya juga ini dilihat ya, barangkali biasanya ada di akhir kalimat yang tidak disertai dengan titik ya. Kemudian keterpaduan paragrafnya, apakah paragraf 1 bagian tesis, argumentasi, kemudian bagian penegasan ulang, apakah semuanya sudah terpadu atau jangan-jangan misalnya tidak padu antara paragraf 3 kemudian ke paragraf 1 dan paragraf 2-nya, maka itu juga harus diperbaiki ya. Seperti ini ya, unsur-unsur sama dengan menyunting tes berita ya pada hakikatnya. Kemudian kalian setelah memahami materi ini silakan mengerjakan tugas ya. Tugasnya bisa kalian mendownload terlebih dahulu filenya di website ya. Di download materi, silakan di download ya. Kemudian setelah di download nanti di sana ada materi yang perlu kalian catat dan disimpan filenya ya. Kemudian di sana ada tugas ya, tugasnya membuat tes eksposisi dengan tema atau judul bebas ya, minimal 3 paragraf, berarti nanti tesis 1 paragraf, argumentasi 1 paragraf atau lebih baik 2 paragraf ya. Kemudian bagian penegasan ulangnya 1 paragraf ya, sesuai dengan struktur tes eksposisi ya. Kemudian harus karangan sendiri ya, jadi kalian harus mengarang sendiri, jangan takut salah ya. Justru orang yang bisa itu belajar dari kesalahan gitu ya. Kemudian jika ternyata nanti karangannya sama dengan yang ada di Google atau di internet, maka tidak akan dinilai ya. Jadi tes eksposisinya harus benar-benar karangan sendiri. Nah, silakan tentukan temanya tentang yang ada di lingkungan kalian ya, biar lebih mudah untuk menyusunnya gitu. Kemudian tes eksposisi ditulis di buku catatan masing-masing ya, ditulis di buku tulis ya, buku catatan. Jika sudah selesai maka kemudian difoto ya, setelah difoto dikirim di link di bawah ini ya. Silakan antum dibuka linknya, kemudian foto tersebut dikirim ya. Kemudian jika link di atas itu tidak bisa dibuka, maka bisa langsung minta kembali linknya, atau misalnya langsung dikirim ke guru yang bersangkutan ya. Untuk kelas 8A sampai F ya, itu ke Ustadz Wahyudi, dan untuk
kelas 8 G dan H bisa dikirim ke saya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.